Selamat siang teman-teman. Eh, Senang rasanya bisa menyapa teman-teman sekalian meskipun dengan keadaan yang terbatas karena saat ini kita hanya bisa terhubung melalui online. Nah, saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat di tempat kita masing-masing. Nah, Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai uh, beberapa jurnal yang membahas tentang pertumbuhan mangga, anggrek, jeruk, dan cendana. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah anatomi dan fisiologi tumbuhan. Kita mulai saja ya. Nah, ini dia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Denika. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2017. Di sini ada pendahuluan. Nah, sini kita bahas tentang mangga dulu. Sini, mangga merupakan salah satu jenis buah unggulan nasional selain 4 jenis buah lainnya, yaitu salak, durian, manggis, dan rambutan yang berasal dari Indonesia. Nah, budidaya mangga yang saat ini telah dikembangkan di Indonesia antara lain dengan okulasi dan sabung pucuk. Masalah yang sering dihadapi dalam perbanyakan mangga adalah penggunaan batang bawah yang kurang berkualitas, pemeliharaan tanaman yang kurang intensif, dan terbatasnya jumlah pohon induk untuk okulasi dan sabung pucuk. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya yang pertama, melihat pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi terjadinya embryogenesis pada beberapa kultivar mangga yang tumbuh di Indonesia. Embryogenesis merupakan metode in vitro yang berguna untuk memperbanyak tanaman, konservasi dan pemuliaan tanaman melalui transformasi dengan agrobakterium. Selanjutnya kita ke metodologi. Nah, metodologinya pertama ada sterilisasi, yaitu dengan cara memisahkan buah dari tangkai, mencuci mangga di air yang mengalir selama 30 menit, direndam dalam etanol teknis yang 96% selama 2 menit. Selanjutnya, buah direndam di larutan sodium hipoklorit 20% selama 30 menit. Dan selanjutnya dibilas dengan aqueous steril sebanyak 3 kali. Kedua itu ada proses induksi, yaitu embryogenesis dilakukan dengan mengkulturkan berbagai ukuran buah muda dari beberapa kultivar mangga. Berbagai ukuran panjang buah antara 13 sampai 47 mm dari 25 kultivar mangga dikulturkan pada media 3M untuk induksi embryogenesis. Nah, yang kedua, media utama yang dicobakan untuk inisiasi embryogenesis adalah media 3M, yaitu media yang terdiri dari hara makro B5, hara mikro dari MS, vitamin MS, dan mengandung 1 mg per 12,4 sampai 100 mg. Nah, yang ketiga itu penanaman, di mana buah pada media 3M tadi dilakukan dengan cara yang pertama, buahnya dibelah secara memanjang dengan hati-hati menggunakan scalpel sehingga biji terbelah menjadi 2 bagian. Nah, yang kedua, bagian terpotong kemudian diletakkan menghadap media. Nah, sebelum dibuka, buah diukur panjangnya untuk mengetahui respon terbaik dalam embryogenesis. Selanjutnya, kultur disimpan dalam ruang inkubasi bersuhu 27 derajat Celcius pada tempat gelap. Kultur diamati setiap hari untuk mengetahui adanya kontaminasi pencoklatan dari perkembangan kultur. Hasilnya kita melihat. Nah, hasilnya itu ketersediaan material untuk kultur biji untuk inisiasi embryogenesis semati sangat tergantung pada musim. Dengan menggunakan media 3M, beberapa kultivar telah mengalami embryogenesis. Dari 25 kultivar mangga yang dikulturkan pada media ini, 14 kultivar telah mengalami embryogenesis, yaitu kira-kira 56% dari jumlah semuanya. Embryogenesis terjadi sekitar 3 minggu setelah tanam. Namun tergantung dari kultivar yang ditanam. Beberapa kultivar mulai mengalami embryogenesis 4-5 minggu setelah tanam. Ukuran buah menentukan keberhasilan embryogenesis. Jadi ukuran buahnya itu tergantung keberhasilan dari embryogenesis ini. Embrio somatik yang terbentuk sebagian berasal dari embrio sigotik dan jaringan nucellus.
Embrio somatik yang berasal dari embrio zigotik tetap dipelihara dan diperbanyak karena berguna untuk mempelajari sistem perkembangan embrio somatik dan dapat dijadikan model untuk proses embriogenesis mangga. Nah, frekuensi embriogenesis berkisar antara 45 sampai 35,75%. Embriogenesis dari eksperimen biji muda merupakan teknik in vitro terbaik untuk kultur jaringan mangga karena masalah kontaminasi dapat diatasi dengan cukup baik. Nah, artikel yang kedua kita membahas tentang pengaruh penambahan kombinasi konsentrasi CPT-NAA dan BABA terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji Dendrobium taurulinium J.J. Smith secara in vitro. Nah, ada pendahuluan, kita mau lihat dulu. Nah, ini tanaman anggrek ya. Secara umum, anggrek termasuk tanaman yang sulit tumbang biakan dikarenakan bijinya tidak memiliki endosperm sehingga sulit tumbuh di alam. Biji sini hanya akan dapat tumbuh apabila bersimbiosis dengan jamur. Salah satu upaya konservasi anggrek ini adalah dengan perbanyakan anggrek melalui kultur biji, yaitu dengan penambahan berbagai jenis zat pengatur tumbuh untuk memacu perkecambahan dan pertumbuhannya. Penelitian mengenai perkembangan protokorm telah banyak dilakukan, namun informasi mengenai perkembangan dan penambahan konsentrasi dan pengaruh tumbuhan dalam medium yang menggunakan eksperimen dari spesies anggrek langka masih kurang. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP terhadap. Nah, setelah pendahuluan kita akan lihat metodologi. Metodologinya di sini ada pertama pembuatan media kultur, yang kedua sterilisasi biji, yang ketiga uji kualitatif. Nah, sterilisasi alat dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Setelah itu, semua alat dan bahan dimasukkan ke laminair airflow yang sudah disemprot dengan alkohol 70%. Selanjutnya, pembuatan media kultur. Nah, di sini larusan stok sukrosa, agar dan zat pengatur tumbuh dituang ke dalam gelas beker dan ditambahkan zat pengatur tumbuh sesuai dengan perlakuan. Larutan media ditambah aqueous hingga mencapai volume 1 liter. pH di set di sini 5,8 dengan penambahan NaOH atau HCl. Selanjutnya, media dipanaskan di atas api hingga mendidih. Selanjutnya, media dituang ke dalam botol lebih kurang 20 ml, dilanjutkan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah suhu autoclave turun, media dikeluarkan dan diuji kontaminasi selama kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya ada sterilisasi biji anggrek, yaitu bijinya dikeluarkan dan disikator dan diletakkan di kertas saring, kemudian dilipat dan ditutup rapat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam larutan klorox 10% selama 30 menit dan dibilas dengan aqueous steril sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10 menit. Biji anggrek diambil dengan jarum dan disebar pada permukaan medium dalam petri. Petri dish ditutup kemudian dililitkan parafilm pada bagian tepinya. Media yang berisi biji diinkubasi di rak kultur dan diberi penyinaran 16 jam fotoperiod suhu 25 derajat Celcius. Uji kualitatif, yaitu beberapa tahapan atau fase pertumbuhan biji anggrek adalah sebagai berikut. Fase 0, biji yang belum berkembang. Fase 1, biji berkembang membentuk protokrom. Fase 2, protokrom dengan primordia daun. Fase 3, protokrom dengan daun pertama dan munculnya akar. Fase 4, protokrom dengan beberapa daun dan akar. Fase 5, planlet. Yang ketiga ada induksi embriogenesis somatik dari jaringan endosperma Xeroxium atau Citrus nobilus Lor. CV Simadu. Embrio somatik secara fisiologi maupun morfologi merupakan tahap perkembangan embrio yang sama dengan embrio zigotik. Dalam pemulihan modernnya, embriogenesis somatik sangat penting karena dapat meregenerasi satu sel tanaman yang sudah dimanipulasi baik dengan transformasi maupun mutasi menjadi tanaman yang lengkap. Nah, sehingga sel tanaman tersebut dapat diregenerasi. Endosperma Xeroxium bertipe inti bebas atau nuclear endosperm, di mana endosperm primernya merupakan hasil fertilisasi ganda
yang melakukan pembelahan inti tetapi tidak langsung membentuk dinding sel. Faktor penentu keberhasilan yaitu tahap perkembangan jaringan endosperma dan juga formulasi media. Nah, pada jeruk manis dan juga mandarin, kultur endosperma yang diisolasi dari buah umur 12 minggu setelah antesis berhasil menginduksi pembentukan kalus. Metode yang digunakan dalam embryogenesis jeruk siam ini yaitu induksi pembentukan kalus embryogenik dari jaringan endosperma yang diisolasi dari buah yang berumur 11 sampai 13 minggu setelah diantesis pada media MS. Nah, kemudian dimodifikasi dengan vitamin morel dan juga wetmore dengan perlakuan penambahan biotin, ekstrak mal, kaisin hidroksik ditambah dengan Me ditambah dengan biotin dan juga CH yang ditambah dengan biotin. Nah, selanjutnya pemanjangan plantet dilakukan pada media MS modifikasi vitamin MW dengan penambahan GA3 dan juga kinetin. Nah, induksi kalus embryogenik ini terbaik diperoleh dari media MS di mana modifikasinya merupakan penambahan dengan 3 mg BA dan juga 500 mg CH atau ME yang berturut-turut dari 84,0 dan juga 80%. Setelah dilakukan perlakuan pada jambu biji, penambahan bahan organik yang dikembangkan dengan vitamin dapat meningkatkan induksi embryogenik somatik. Nah, tetapi pada endosperma jeruk ini menunjukkan kombinasi perlakuan bahan organik baik CH ataupun Me dan vitamin biotin memberikan hasil yang lebih rendah dibanding dengan penambahan secara tunggalnya. Formulasi media ini sangat menentukan karena apabila tidak sesuai maka sel-sel yang sudah terdiferensiasi untuk membentuk pendewasaan ES-nya akan kembali membentuk sel-sel yang tidak terdiferensiasi sebelumnya. Nah, sedangkan keberhasilan pemanjangan plantet ini terbaik berasal dari media MS yang dimodifikasi dengan 2,5 mg GA3 tanpa penambahan kinetin dan berbeda dengan media yang ditambahi dengan kinetin. Hal ini terjadi karena ada embryogenesis somatik pada tanaman cendana. Tanaman cendana dengan nama ilmiah Santalum album L merupakan salah satu tanaman yang bernilai ekonomi tinggi bagi Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat dan juga Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak tanaman cendana secara in vitro melalui embryogenesis somatik yang dilakukan secara langsung. Embrio somatik primer diperoleh dengan cara menanam eksplan embrio zigotik muda dan dewasa pada media dasar MS yang mengandung bensin aminopurin atau tidiazuron. Penyediaan bibit melalui perbanyakan secara konvensional ini dinilai kurang memadai untuk suatu tanaman yang akan dikembangkan secara luas. Nah, jadi teknik yang biasa digunakan ini memberikan harapan dalam penyediaan bibit dalam jumlah besar dan juga dengan waktu yang singkat, yaitu dengan cara menggunakan kultur in vitro. Keberhasilan regenerasi melalui embryogenesis somatik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dimana antara lain faktor formulasi media yang berbeda pada setiap tahap perkembangan embrio somatik serta jenis eksplan yang digunakan. Bahan dan metode yang digunakan dalam kultur in vitro cendana ini yaitu pada bagian luar kulit buah atau perikap dibuka ataupun dipecah, kemudian benih dikeluarkan dan juga dikumpulkan. Nah, benih dikeringkan di atas cawan selama 5-10 menit. Nah, embrio yang berada di bagian dalam benih dikeluarkan dengan menggunakan pinset yang sudah disteril terlebih dahulu, kemudian ditanam dalam media perlakuan yang sudah disiapkan di dalam botol kultur. Secara umum, cendana ini media dasar MS-nya yang diperkaya dengan BAP menunjukkan respon yang lebih baik dalam membentuk embrio somatik dibandingkan dengan MS yang ditambah dengan tidiazuron baik untuk eksplan embrio muda maupun untuk embrio dewasa. Media MS tanpa zat pengatur tumbuh IAA selalu memberikan hasil yang lebih tinggi baik untuk embrio zigotik maupun embrio zigotik dewasa. Embrio zigotik terdiri atas jaringan yang sangat mudah dan bersifat embryogenik sehingga tanpa zat pengatur tumbuh pun dia tetap
beregenerasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan kedua jenis eksplan, yaitu baik embrio zigotik muda dan juga dewasa, memberikan persentase keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu 71,25 derajat, ya, 71,25% dan 87,5%. Nah, kesimpulannya, pada pembentukan embrio somatik tanaman cendana yang dilakukan secara langsung dengan eksplan embrio zigotik dewasa mencapai 63,6% dengan menggunakan media MS yang ditambahi dengan BAP 1 mg per. Dan untuk eksplan embrio zigotik mudanya 71,4% pada media MS dengan BAP 2 mg. Pada media MS, presentasi embrio somatik sekunder yang dihasilkan relatif sama antara embrio zigotik muda dan juga embrio zigotik dewasa. Nah, sekian yang bisa dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, baik materi ataupun pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.